Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komalasari dari Prodi Manajemen 2WM10. Saya diberikan tugas oleh Bapak dosen pengampu ilmu pengantar akuntansi. Tugasnya merangkum atau mereview, juga bisa menjelaskan pembahasan yang telah disampaikan oleh Pak Paujan di dalam video ini. Dalam video tersebut ada beberapa poin yang telah dibahas. Perusahaan jasa tersebut yang bersifat abstrak. Artinya, yang dijual itu bukan produk maupun barang. Bahkan nyaris tidak ada karena yang dijual itu adalah penawaran ataupun pelayanan. Contohnya seperti jasa catering, laundry, dokter, serta jasa pengacara, dan lain sebagainya. Jadi, yang kita potret itu bukan laundry bajunya, ataupun yang kita potret itu bukan menunya atau nasi box, dan lain sebagainya. Tapi lebih tepatnya adalah jasanya, bagaimana kita sampai pada proses selesainya catering tersebut, dengan resep apa itu yang kita sebut sebagai jasa. Begitu juga dengan dokter, bukan potret obatnya yang kita lihat, namun ilmu pengetahuan yang dimiliki dokter tersebut, seperti bagaimana misalnya mendiagnosa sebuah penyakit, lalu memberikan resep obat. Lalu poin selanjutnya adalah akun yang akan muncul dalam perusahaan jasa atau akun yang akan digunakan dalam proses pencatatan pada perusahaan jasa. Nah, akun tersebut itu ada beberapa, seperti klasifikasi 5 kelompok akun besar. Yang pertama ada harta atau disebut aktiva atau aset. Yang kedua ada hutang atau pasival atau liability. Yang ketiga modal atau equity capital. Yang keempat pendapatan atau revenue atau income. Yang kelima biaya atau expense atau cost. Setiap kelompok akun itu beranak pinak. Contohnya harta. Harta ini kelompok besarnya. Akan tetapi harta ini punya turunan akun-akun harta. Contohnya seperti ada kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, kendaraan, bangunan, tanah, dan mesin. Ini adalah contoh harta yang berwujud. Juga ada harta yang tidak ada wujudnya, seperti dari fisiknya maupun sebagainya. Contoh harta yang tidak terwujud contohnya seperti ini: nama baik, hak cipta, hak paten, royalti, waralaba, merek dagang. Harta yang tidak berwujud ini harta yang seperti dimiliki oleh perusahaan, namun tidak ada berbentuk fisiknya, namun memberikan manfaat, bahkan tidak sekedar manfaat, tetapi juga bisa memaksimalkan laba. Tadi kita sudah membahas tentang harta, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang hutang. Si Bapak sudah menjelaskan bahwa hutang itu dibagi menjadi dua, yaitu ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Apa sih itu hutang jangka pendek dan jangka panjang? Ini adalah contoh kelompok hutang, yaitu hutang usaha, hutang gaji, hutang bunga, hutang pajak, pendapatan diterima di muka, dan obligasi. Yang selanjutnya yaitu ada kelompok akun modal atau equity. Yang dijelaskan oleh Bapak adalah contohnya seperti uang, peralatan, dan perlengkapan. Lalu selanjutnya adalah akun kelompok pendapatan. Contohnya seperti pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan komisi. Juga ada pembahasan tentang kelompok biaya, seperti biaya gaji, biaya sewa, biaya asuransi, biaya iklan, biaya pajak, biaya perlengkapan,
biaya penyusutan. Lalu terakhir ada hukum debit atau kredit. Dicatat di debit atau di kredit ini sebenarnya disebut dengan double entry. Setiap transaksi itu harus dicatat dalam kolom debit maupun kredit. Tidak boleh hanya salah satunya. Jadi dari mulai harta itu jika bertambah di debit, jika berkurang di kredit, lalu hutang jika bertambah itu di kredit, jika berkurang itu debit. Modal jika bertambah itu kredit, jika berkurang debit. Pendapatan jika bertambah kredit dan jika berkurang debit. Biaya jika bertambah itu di debit dan jika berkurang itu di kredit. Itu adalah pembahasan yang terakhir. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang maupun ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.